Pada video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi pembelajaran kepada rekan sejawat saya di SMP Negeri 3 Besuki sebagai aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ahmad Fadoli. Beliau selaku guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Besuki yang hari ini akan menjadi objek pengamatan saya. Ya, baik, langsung saja kita menuju kegiatan praobservasi pembelajaran kepada rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadoli. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Fadoli? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Baik Pak Fadoli, sebelumnya saya menjelaskan dulu pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi pembelajaran. Nah, pada kegiatan supervisi akademik itu sebenarnya kita memiliki tujuan untuk pengembangan diri pribadi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, pada supervisi akademik itu didahului dengan kegiatan yang namanya praobservasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan nantinya ketika proses observasi kita lebih matang, lebih siap, seperti menentukan tujuan pembelajaran, kemudian area mana yang akan dikembangkan, dan strategi pembelajaran apa yang digunakan oleh Bapak Fadoli. Ya. Kemudian Pak Fadoli untuk supervisi pembelajaran kali ini kira-kira akan dilaksanakan di kelas berapa dan kapan kira-kira akan dilaksanakannya? Untuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan kebetulan besok. Di hari Kamis. Kebetulan saya ada jadwal mengajar, jadi mungkin bisa dilaksanakan besok di hari Kamis di jam kedua dan 3 di kelas 8A. Jadi kita sepakati ya Pak Fadoli, supervisi pembelajaran Pak Fadoli akan dilaksanakan pada kelas 8A hari Kamis tanggal 15 Agustus jam 2 dan 3 ya. Kemudian dari kegiatan supervisi pembelajaran nantinya itu kan nanti Pak Fadoli juga akan merumuskan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Fadoli apa Pak? Di mana siswa itu yang pertama bisa mengerti dan juga bisa memahamkan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan kelestarian alam dan juga tentang menjaga sumber daya alam yang ada. Kebetulan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, ada 3 ayat yang menjadi garis utama atau garis besar yang akan dibahas besok, yaitu surat Ar-Rum di ayat ke-30, kemudian surat Ibrahim, kemudian di surat Az-Zukhruf. Ya, jadi Pak Fadoli tujuan pembelajarannya ingin anak-anak bisa mengerti atau menafsirkan ya Pak, menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Jadi kebetulan ada 3 ayat dari 3 surat yang berbeda ya Pak yang disampaikan. Baik, terima kasih Pak Fadoli. Kemudian yang saya tanyakan adalah kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Fadoli itu area yang mana dan mungkin seperti apa? Tentunya kalau kita membahas tentang agama, di satu sisi kadang selama ini sepengetahuan saya berdasarkan beberapa waktu yang lalu sejak mengajar, biasanya ada dikotomi ilmu di mana anak-anak itu hanya percaya bahwa pelajaran agama hanya membahas tentang ibadah saja, tidak ada aspek lingkungan dan semacamnya. Padahal hal itu juga sedikit keliru, bahkan keliru, karena di dalam Al-Quran pun di ayat suci pun itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang aspek lingkungan, sosial dan semacamnya. Tentunya setelah kita belajar ini nantinya diharapkan anak-anak itu akhirnya memahami bahwa Al-Quran itu tidak sesempit itu. Dan tentu harapannya supaya nanti anak-anak bisa lebih peduli dan lebih menjaga terhadap lingkungan. Kemudian itu kan pengembangan yang ingin Pak Fadoli lakukan ya, jadi memahamkan siswa bagaimana kalau ternyata Al-Quran itu memiliki arti yang luas, tidak sempit. Jadi banyak sekali di kehidupan kita yang berkaitan dengan Al-Quran ya Pak. Kemudian untuk siswanya sendiri kira-kira yang ingin dikembangkan Pak Fadoli yang seperti yang sudah Pak Fadoli tentukan di awal ketika pengisian PMM mungkin.
Iya. Tentu di sini siswa nanti diharapkannya bisa tertib sesuai mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhirnya diharapkan semuanya akhirnya tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu Ya. siswa dapat memahami tentang ayat-ayat yang disampaikan nanti. Nah, jadi mungkin Pak Fadli mengambil keteraturan kelas ya, Pak. Keteraturan kelas atau manajemen kelas seperti siswa itu dapat tertib dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Fadli. Terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Fadli? Contohnya misalnya seperti strategi pembelajarannya, kemudian mungkin menggunakan model apa atau media yang bagaimana yang akan Pak Fadli laksanakan besok. Karena di sini kita tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan, memahami kemudian menjelaskan, tentu mungkin kita langsung yang ringan, yaitu discovery learning, di mana sudah ada pembahasan, kemudian kita hanya perlu menggali saja. Dan untuk modelnya mungkin nanti supaya lebih aktif tentunya partisipasi dari siswa, kita akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian dari kelompok itu mereka akan membahas ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi, kemudian mereka dipersilakan untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi tersebut. Setelah itu Jadi Pak Fadli akan melaksanakan pembelajaran dengan discovery learning kan ya Pak, kemudian dengan mengelompokkan siswa, kemudian mungkin ada kegiatan diskusi juga di situ Pak, agar keteraturan kelas itu dapat tercapai, juga kan ada pengelompokan, ada diskusi di dalam kelompok, kemudian nanti mungkin ada sharingnya ya Pak. Ya, kemudian selanjutnya setelah pembelajaran itu kan kita melaksanakan asesmen Pak Fadli. Bagaimana proses asesmen Pak Fadli yang ingin dilaksanakan besok juga? Tentu nanti proses asesmen nanti kita ambilnya dari hasil diskusi siswa tersebut. Yang pertama dari hasil diskusi, kemudian yang kedua peran siswa tersebut ke dalam kegiatan diskusi, kemudian yang ketiga sikap di dalam selama pembelajaran itu berlangsung. Karena di dalam agama pun salah satu aspeknya yaitu proses atau tilak sikap akhlak. Kemudian asesmennya ada beberapa ya, jadi ada pengamatan tentang sikap, akhlak, kemudian dengan hasil diskusi juga ya Pak. Ya, jadi sebagai itu digunakan sebagai asesmen pada pembelajaran Pak Fadli besok. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Pak Fadli, harapan Pak Fadli setelah melaksanakan observasi di pembelajaran itu nantinya bagaimana kepada siswa atau kepada Pak Fadli sendiri? Tentunya saya berharap nanti setelah observasi ini saya mendapatkan masukan tentunya dari Pak Bayu selaku calon guru penggerak, karena kita sebagai guru pasti tidak sempurna. Itu pun saya juga jauh dari kata sempurna, makanya saya sangat berbahagia sekali sebenarnya dengan adanya observasi ini. Kenapa? Sebagai acuan dan juga sebagai ya introspeksi lah bagi diri saya sendiri. Refleksi ya. Ya, refleksi bagi diri saya sendiri. Nanti kan barangkali nanti saya ditemukan kekurangan dan semacamnya, nanti bisa disempurnakan dengan sharing dan semacamnya, masukan dan semacamnya. Itu harapan saya sebenarnya supaya nanti pelayanan kepada siswa jadi semakin baik dan semakin berkembang. Ya. Terima kasih Pak Fadli. Jadi supervisi pembelajaran ini nanti semoga dapat berjalan lancar, kemudian sesuai dengan area-area yang ingin dikembangkan oleh Pak Fadli, yaitu tentang keteraturan kelas, tadi kemudian tujuan pembelajaran yang juga bisa tercapai. Yang jelas di sini kan observasi pembelajaran itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Jadi ini tidak hanya terjadi satu kali pertemuan akan langsung sempurna. Jadi kita nanti akan ada pertemuan setelah observasi atau pertemuan pasca observasi untuk membahas hasil observasi pada esok hari. Pak Fadli, terima kasih. Tentunya semoga observasi besok dapat berjalan lancar. Saya akhiri Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak,
Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Tetap semangat. Karena kalau semangat kita biasanya baik anak-anak, di pertemuan kali ini sebenarnya kita terkejar waktu ya, karena seharusnya kan 1 jamnya 1 jam pelajaran ada 40 menit, kita hanya 30 menit karena ada beberapa. Akhirnya untuk pembelajarannya kita singkat-singkat saja. Jadi tidak terlalu banyak. Dan seperti biasa, sesuai kesepakatan kelas, nanti yang membuat gaduh akan beramal dengan bersih-bersih di depan kelas ya. Seperti biasa. Baik, sebelum itu siapkan dulu. Mbak. Baik. Ada ya? Kita. Fauzan. Adib. Bagir di sini apa? Almira. Yoga. Diana Mauliro. Enggar. Faisal. Galang. Gita. Nada. Ilana. Raka. Maida. Dani. Itu kan kerja dari itu ya? Fadil. Cepat. Motra. Rizky. Kan. Mochi. Nabila. Pagi-pagi. Aditya. Dina. Rafa. Rifania. Enda. Ita. Tiano. Panaya. Zaskia. Baik anak, ini ada beberapa baik, sesuai yang saya sampaikan barusan. Jadi kita pembelajarannya singkat saja dan nanti yang akan aktif kalian sendiri. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar. Silakan dibuka buku paketnya bab 1. Di halaman 8. Di halaman 8.
bahkan di dalam agama Islam pun kita tidak hanya membahas tentang ibadah saja. Biasanya orang-orang itu kalau bicara tentang agama pasti yang pertama berpikir kantuk, sehingga syir ya, gitu ya biasanya. Bahkan saya pertama kali masuk kelas ini beberapa waktu ingat cuma kan gitu. Biasanya seperti itu. Jadi tidak selalu seperti itu anak-anak. Jadi agama itu bukan hanya tentang kita harus ngaji saja, sholat saja, enggak. Agama itu banyak hal-hal yang akan dibahas di dalamnya, terutama agama Islam. Di dalam agama Islam itu kita akan banyak belajar hal-hal yang lain, yang bahkan berhubungan dengan makhluk yang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, kalau kita belajar agama, pasti kita akan ketemu dengan IPA, IPS, matematika, dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Pak, apakah ada contohnya? Ada contohnya. Di pertemuan yang lalu kita belajar pengertian tentang alam. Alam dekatnya dengan IPA. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan dekatnya dengan IPS, ya. Ditanya alam dekatnya dengan IPS, ya. Baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Kalau kemarin kita membahas tentang pengertian alam, lingkungan, dan pentingnya menjaga. Nah, di dalam agama Islam pun itu ada anjuran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang kalian buka di halaman 8 itu adalah beberapa ayat yang menjelaskan tentang peranan kita sebagai manusia, sebagai penumpang selayaknya bertindak atau bersikap terhadap lingkungan kita. Jadi kalau secara garis besar ini ternyata masih belum ada yang kita. Kita biasanya mengenal dua istilah yang sering kita dengar. Ada hablum minallah, wa hablum. Ada hablum minallah, hubungan kepada Tuhan. Kemudian ada yang namanya hablum minan nas. Kayaknya sudah ada diajarkan sama saya. Belum. Jadi kita sebagai manusia, kita itu ada beberapa hubungan. Yang pertama hubungan kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Meliputi apa saja Pak hubungan kita kepada Allah? Ya kita karena sebagai hamba kita berdoa, kita sholat, beribadah dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya hubungan kepada sesama manusia. Di mana kita kalau bersikap kepada manusia seharusnya kita itu seperti apa? Contohnya misalnya kalau kita bertemu dengan teman kita mengucapkan salam, kita bertemu dengan teman kita menampakkan wajah yang senyum, yang baik ya. Kenapa? Karena itu penting kan? Ada mungkin saya tiba-tiba masuk kelas, maka ada tiba-tiba ketemu dengan temannya tiba-tiba ada di hotel ya. Apa lah yang tiket gitu ya. Kemudian ada satu lagi selain hablum minan nas atau hubungan kepada manusia, juga ada namanya hablum minan ardh atau hubungan kepada lingkungan. Hubungan kita kepada lingkungan sekitar kita. Yang akan kita pelajari hubungan kita terhadap lingkungan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Jadi yang akan kita bahas hubungan manusia kepada lingkungan. Yang ayatnya di situ ada 3 ayat. Satu, Az-Zukhruf, dan satu lagi. Ya, surah Ibrahim. Jadi ada 3 ayat di sini. Tugasnya apa Pak? Kalian tugasnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kalian akan membentuk kelompok. Di sini ada 34 orang kalau masuk semua ya. Cuma kebetulan karena ada yang belum masuk, jadinya silakan dibagi menjadi 7 kelompok. Silakan dibagi menjadi 7 kelompok. Dari masing-masing orang ada 5 orang, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Tadi Malaya sudah nanya, kelompoknya itu apakah dibagi sendiri atau ditentukan?
Kami berdasarkan kesepakatan kita kelompoknya kalian silakan kelompok sendiri dengan jumlah orang maksimal ada yang 6, kemudian ada yang 5. Ya, silakan. Kita agak cepat ya. Ini harusnya. Boleh geser. Banyak banget. Di halaman 8 kan ada 3 ayat. Ada 3 ayat.
Jadi tugas setiap kelompok itu adalah menjelaskan. Jadi ditulis saja langsung penjelasannya, tidak usah ayatnya, tidak usah terjemahannya. Ditulis saja penjelasan kalian. Misalnya di slide pertama adalah penjelasan tentang surat An-Nur. Ya, di slide pertama penjelasan tentang surat An-Nur. Kemudian di slide kedua penjelasan tentang surat Ibrahim. Kemudian di slide yang ketiga atau slide yang terakhir itu penjelasan tentang surat Az-Zukhruf. Ini menurut versi kalian, diskusikan dengan kelompoknya. Pak, saya kan tidak tahu artinya, Pak. Artinya ada di halaman 9. Di halaman 10 juga ada untuk yang Ibrahim dan Az-Zukhruf. Itu terjemahannya. Nah, penjelasan atau maknanya sesuai kalian diskusikan dengan kelompok. Maksudnya gimana Pak? Isinya surat ini apa? Boleh tanya Pak? Ya Pak. Maksudnya Iya. Maksud kandungannya surat ini apa? ya. Ada pertanyaan? Kalau artinya ada di halaman 9 dan 10. Yang kalian tulis itu, yang kalian ketik itu penjelasannya. Maksudnya atau tujuan ayatnya. Atau isi kandungannya ayat itu apa? Silakan diskusikan dengan lima 15 menit selesai. Waktu kita sebentar lagi. Ini yang di sini kemudian yang dua ini punya
kirimkan ke sini sampai jalan. Kali 3 kaki Baik, saya sampaikan nilai-nilainya ya. Jadi pertama yang saya nilai adalah peran kalian dalam diskusi. Kalau cuma numpang nama doang, dan ngapa-ngapain jadi batu. Coba pakai kontrol saja. Nilainya berdiri. Tapi kalau diskusi sama temannya nanti ada nilainya. Kemudian yang kedua perannya kita presentasi dan juga isinya. Gak usah bagus-bagus skripnya, ada apa?
Sebelum meninggal buat ini sudah melebihi kapasitasnya.
Jadi nanti sebelum kalian mulai akhir buat presentasi itu saya membawa ada dan ini akan kalau misalnya ini kayaknya sudah selesai ada lama ya. Kalau misalnya ada selesai ya terpaksa kita harusnya ada 3 jam kan. Nanti di hari Selasa ada 1 jam pertemuan, nanti dilanjutkan. Terus untuk pembelajaran yang berikutnya di minggu yang akan datang hari Kamis kita seperti kelas lain, jadi kita akan praktekkan. Dipanggil satu persatu nanti takutnya
Ini salah satu contoh menjaga lingkungan kemudian dengan cara nyapu. Bapak ini, Pak. Ayo. Ayo.
harus selesai semua dan presentasi. Nanti yang tidak berperan nilainya hanya separuh, yaitu 50. Dan akan ada tugas lain bagi yang tidak berperan. Jadi ada tugas tambahan. Kalau orangnya tidak itu saja ya. Kalau nanti di waktunya check disuruh kembalikan, kalau belum hadir dilanjutkan dulu tugasnya. Ya sudah saja nanti saja ya kalau sudah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Sinaji, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Mesuki, Kabupaten Situbondo. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Ahmad Fadli sebagai orang yang berobservasi pada kegiatan coaching supervisi pembelajaran, kemudian dengan Pak PP, Bapak Enang Tiagung sebagai pengajar praktik angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Langsung saja saya hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi pembelajaran di percakapan coaching pasca observasi pembelajaran. Dan dengan Pak Fadli sebagai coaching pengamatan yang akan saya berikan pertanyaan atau diskusi. Terima kasih. Selamat siang Pak Fadli. Bagaimana kabarnya Pak Fadli? Alhamdulillah. Ya, Pak Fadli pada
bisa mengidentifikasi hasil bagi Pak Fadli, hasil observasi pembelajaran yang memang identifikasi dari kekuatannya, kelemahannya. Mungkin langsung saja ke yang saya pikir kurang maksimal dengan pembelajaran yang pertama tentang estimasi waktu. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya saya berpikir untuk estimasi waktu di kelas 8 itu ada dua JP yang mana masing-masing JP seharusnya itu 40 menit. Cuma kebetulan waktu itu ada kegiatan sekolah sehingga waktunya dikurangi untuk estimasi JP 10 menit sehingga kedua JP sekitar 20 menit. Yang mana akhirnya mau tidak mau ada waktu yang tidak bisa digunakan atau tidak dimanfaatkan sehingga berpengaruh kepada kegiatan pembelajaran. Artinya kegiatan pembelajarannya harus refresh dan selesai. Namun yang terjadi tetap tidak bisa, tidak terlaksana untuk bagian penilaiannya. Bagian penilaiannya di mana kegiatan penilaian yang sudah dilakukan kemarin kepada siswa tidak selesai atau belum selesai. Itu yang pertama tentang estimasi waktu dari karena yang kegiatan sekolah. Terus yang berikutnya ketika pembelajaran kelompok ada beberapa hal yang kurang tepat sehingga kami pribadi juga harus lebih jelas supaya menjaga mereka itu tetap beraktif. Ya harapannya supaya mereka juga hanya saja kadang saya pilih ke sebelah kanan hanya di sebelah kiri kemudian ini ada lagi kurang lagi sehingga setelah kali ini tidak seperti itu. Kali ini yang sebelah kanan juga. Itu mungkin Pak. Ya, jadi yang pertama dia identifikasi yang adalah waktu yang kurang maksimal ya. Dia ada perubahan lamanya waktu dari pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang hasil dari pembelajaran kelompok yang Pak Fadli lakukan itu kurang efektif karena masih ada anak-anak yang masih kurang aktif gitu ya Pak. Mungkin ada hal yang lain dari dua aspek itu. Oh iya, yang satu lagi Pak, Ya. yaitu terkait data dengan media. Sebenarnya kemarin ya kita sempat saya juga anak-anak membawa sini karena kebetulan kita sebutkan smartboardnya rusak dan akhirnya beberapa slide itu yang harusnya ditampilkan tidak banyak di laptop saya. Akhirnya seperti kesepakatan kelas dan akhirnya lagi tidak bisa disampaikan. Akhirnya hanya melalui misalnya gitu. Seperti cara konvensional. Ya, jadi kemarin ada kesalahan operasional ya, jadi kayak ada yang tidak connect dengan komputernya Pak Wadoli, jadi tidak bisa ditampilkan tentang kesepakatan kelas, kemudian tujuan pembelajaran, jadi belum ditampilkan di layar. Jadi itu karena masalah teknis. Ya, kami sudah mungkin sama Pak Wadoli mungkin dicari cara lain, Pak, disampaikan gitu. Kemudian dari identifikasi masalah yang ada ini, mungkin rencana Pak Fadli untuk depannya bagaimana Pak? Pembelajaran Pak Fadli. Ya yang pertama pasti
kira-kira sudah dari angka yang berapa? Sepertinya 7 sebenarnya. Jadi 7 mungkin karena kalau dulu merasa masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki gitu. Nah, lihat rencana Pak Kapolri seperti yang telah disampaikan tadi, 3 poin tadi, mungkin ada hal lain Pak yang akan dilaksanakan selain dari 3 poin tadi, ambil pengumuman, pengaturan dinas, untuk pengelolaan, mungkin prepare media misalnya, mungkin ada hal yang mau ditingkatkan lagi. Mungkin juga karena kemarin ada keterbatasan waktu sehingga interaksi antar siswa agak sedikit terbatas, dan juga interaksi saya dengan siswa juga sedikit terbatas waktu karena kita tidak waktu itu, sehingga mau tidak mau penyampaian materi awalnya bersingkat langsung dari masalah awal. Kira-kira rencana Pak Kapolri ini akan dilaksanakan Pak Kapolri kapan untuk tadi misalnya memperbaiki proses yang kemarin dengan langkah-langkah yang Pak Kapolri akan rencanakan. Kira-kira mau dilaksanakan ada target Pak Kapolri kapan? Ya tentu kita melihat situasi juga. Nanti kalau misalnya minggu depan kita sudah masuk ke pembelajaran seperti biasa, ya insya Allah kita akan segera. Ya, kemudian mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kelancaran rencana Pak Kapolri ini untuk diterapkan. Oh ya, mungkin ada faktor eksternal karena kebetulan waktu itu kan kelasnya di belakang. Ketika kelasnya di belakang, akhirnya ketika dalam pergantian pembelajaran itu kadang ada beberapa guru yang dari luar. Akhirnya ketika saya ke sana masih ada rekan yang di dalam yang masih kegiatan belajar. Akhirnya mau tidak mau saya tunggu sampai selesai. Waktu awal dulu juga Karena memang mungkin lain kali gitu Pak. Iya. Waktunya sudah selesai. Ingatkan. Iya, ya. Jadi ya Pak, jadi yang terakhir mungkin untuk mengontrol dari apa yang akan Pak Kapolri laksanakan ini, Pak Kapolri perlu kontrol dari pihak lain atau tidak? Betul. Saya pikir masih perlu kontrol dari hati, karena nanti kita bisa belajar. Kita bisa belajar mungkin kita kadang ya kita sempat wajar manusia kan kalau merasa paling baik sebenarnya padahal tidak ada sempurna itu. Kita masuk ya sempurna. Jadinya tetap saya pikir perlu, dan saya berterima kasih untuk kegiatan belajar kemarin karena sudah ini kembali sudah membantu observasi, dan saya hari ini berharap kita akan ada masukan-masukan bagaimana saran dan juga kritik dengan membangun supaya nanti kegiatan pembelajaran khususnya semakin baik. Semoga dari hasil pencapaian ini semoga pembelajaran Pak Kapolri dapat semakin baik. Pak Kapolri ini sudah mampu mengidentifikasi tadi permasalahan dari hasil observasi Pak Kapolri sendiri. Kemudian tadi juga Pak Kapolri sudah sedikit sudah banyak memberikan solusi dari permasalahan yang Pak Kapolri hadapi. Kemudian Pak Kapolri juga sudah menentukan waktu dan tanggung jawab Pak Kapolri untuk melaksanakan rencana-rencana Pak Kapolri sendiri. Nah, kemudian dari saya mungkin saya berharap Pak Kapolri bisa semakin baik lagi dalam hal pembelajaran untuk kedepannya, kemudian dapat berjalan lancar pembelajarannya dan dapat memenuhi kebutuhan murid di kelas. Saya sekian dari saya. Yang pengembangan dari Oh ya, betul. Ya,
kasih Pak Bupati dan Pak Bayu sudah menunggu saja dan tetapi sudah menanti dari pagi bahwasanya alur tirta yang ada di proses coaching ini muncul semua. Kemudian yang selanjutnya adalah di akhir bahwasanya coaching itu juga memberikan tanggapan dan umpan baliknya ini juga sudah muncul. Kemudian adanya solusi-solusi ini menjadi bagian pelengkap karena semuanya ini bagian dari tuntutan Pak. Jadi pada intinya saya memberi rentang nilai itu dari 0 sampai 100. Proses coaching pada kesempatan kali ini berada di range 92. Terima kasih, semoga lebih banyak dengan berkomunikasi dan coaching temannya, rekannya akan menjadikan dengan guru yang lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nan, terima kasih Pak Panuli. Ya, sekian proses percakapan pasca observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh saya dan Pak Panuli. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.